Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah kalimat Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya ini bagian dari sunnah, sehingga kalaupun kemudian berbeda cara mengangkat tangannya itu tidak menjadi masalah. Baik, kita akan bisa melanjutkan kajian kita tentang fikih, ya, fikih ibadah. Jika pada kesempatan kemarin kita bahas sedikit, ya, baru sampai bacaan iftitah begitu, ya. Kita lompat lagi, kita akan bahas tentang perlunya kenapa kita perlu tahu yang mana rukun, yang mana bukan rukun, ya, seperti itu. Baik. Di sini sudah antum lihat bahwa yang kita anut adalah mazhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa rukun itu ada 14, ya, atau 13 kalau kemudian tumakninahnya digabung dalam rukun-rukun yang lain, ya. Tetapi ininya adalah rukun salat itu ada 13 atau 14. Kita lihat kemarin adalah bahwa rukun yang pertama disepakati oleh Syafi'i dan Maliki tentang bahwa niat bagian dari rukun salat. Artinya kalau kita salat itu adalah niat penting nih, seperti itu, ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dan Ahmad bin Hambal mengatakan niat itu bukan bagian rukun, sehingga orang boleh berubah niatnya ketika sudah takbir. Contoh misalkan, ya, lagi sholat tadinya niatnya zuhur, kayaknya asar, ya, begitu boleh kalau dalam mazhab selain Syafi'i dan Maliki. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan Maliki tidak boleh. Jadi harus jelas nih apa niatnya. Karena apa? Karena memang boleh berubah niat di tengah-tengah, boleh kalau menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Contoh, imam munfarid jadi imam, kan berubah niatnya, ya, dan sebagainya. Atau kemudian lain sebagainya. Pokoknya yang penting karena itu bukan rukun, maka boleh kemudian berubah di tengah-tengah, ya, kalau dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan Maliki yang lebih hati-hati, ini rukun harus diniatkan dari awal dan harus dipastikan ini sholat apa, ya. Baik. Tetapi pelafalannya, sebagaimana kita ketahui kemarin, pelafalan itu adalah memang melafalkan niat itu bukan rukun tetapi sunnah saja, sehingga boleh berbeda. Nah, yang memang lebih hati-hati adalah yang menyebutkan bahwa niat tidak dilafalkan. Karena apa? Karena memang Nabi tidak pernah mencontohkan bagaimana lafal niatnya, tidak. Kan konsep kita kemarin bahwa dalam sisi fisik konsepnya adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau lihat aku salat. Jadi memang yang terbaik, yang lebih hati-hati, maka yang dipilih adalah pendapat yang menyatakan bahwa niat tidak dilafalkan. Tapi bukan berarti kalau melafalkan niat jadi jadi bid'ah atau jadi tidak sah, tetap sah saja. Hanya yang dipilih itu. Kenapa? Karena memang Nabi tidak mengajarkan itu, ya. Baik. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah kalimat Allahu Akbar, kemarin kita jelaskan, ya. Adapun mengangkat tangannya ini bagian dari sunnah, sehingga kalaupun kemudian berbeda cara mengangkat tangannya itu tidak menjadi masalah, ya. Jadi yang rukun adalah ucapan Allahu Akbar pada rakaat pertama. Yang pertama kali itu adalah takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram adalah takbir pembuka, ya. Takbir pembuka salat, arti, ya. Jadi arti dari takbiratul ihram adalah takbir pembuka salat. Jadi
Yang rukun yang ini. Adapun yang takbir intiqal ini termasuk wajib. Wajib masuk gini. Jadi wajib itu bukan rukun, tetapi Nabi selalu mengerjakannya, ya. Jadi bacaan-bacaan selain bacaan Al-Fatihah, iftitah, doa sujud, doa ruku gitu ya, sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah wajib sholat. Artinya sholatnya tidak sempurna kalau tidak baca hal tersebut, tetapi memang tidak sampai batal, ya gitu. Jadi ini takbiratul ihram begitu ya. Jadi mengangkat tangannya itu adalah bukan bagian rukun, tetapi hanya sunnah hay'ah gitu ya, seperti itu ya kalau di dalam mazhab Syafi'i ya. Kemudian berdiri, kemarin kita lihat berdirinya adalah berdiri sempurna antara bahu dengan kaki sejajar, ya. Baik. Kemudian baca Al-Fatihah itu sunnah, untuk rukun bukan sunnah ya, baca Al-Fatihah rukun. Tetapi apakah basmalah yang dikelaskan atau tidak, itu adalah khilafiyah yang tidak sampai membatalkan salat kita, ya. Jadi memang kalau untuk Al-Fatihah ini memang khilafiyah, ya. Tetapi membacanya itu adalah rukun, tetapi detailnya tentang apakah dibaca atau tidak basmalahnya itu adalah khilafiyah, ya. Baik. Kemudian hukumnya. Nah, membaca Al-Fatihah adalah rukun salat yang tidak bisa diganti dengan bacaan lainnya. Ya, yang tidak bisa diganti oleh bacaan lainnya. Meskipun antum baca surat An-Naba, tapi kalau nggak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Kan lebih panjang An-Naba ya daripada Al-Fatihah, tapi karena Al-Fatihah rukun maka tidak bisa diganti dengan bacaan lainnya. Baik. Kemudian para ulama bersepakat bahwa surat Al-Fatihah wajib dibaca di setiap rakaat. Dari 1 sampai 4 atau 2 dan 3, maka tiap rakaat harus membaca Al-Fatihah. Sebagian ulama, sebagian kecil sekali, tapi ini perkataan yang sahih, mengatakan bahwa boleh cuma sekali dalam salat kita, tapi ini pendapat yang tidak bisa digunakan, ya. Yang lebih hati-hati pendapat yang mengatakan bahwasannya yang ini yang kita pilih, ya. Jadi Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat dalam salat kita bagi imam dan munfarid. Ada makmum, ini ada 3 pendapat ulamanya kalau makmum, ya. Ada yang mengatakan wajib dibaca, yaitu mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahwasannya wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum. Membacanya kapan? Yang terbaik adalah saat bersama dengan imam. Kalau antum mendapati imam di rakaat pertama baca Al-Fatihah, ikutilah bacaan imamnya, ya. Nah, kalau kemudian ada pun suratan, maka kewajibannya adalah mendengarkan. Tetapi kalau kita terlambat rakaat pertama dan kedua, tidak sempat mendengar imam baca Al-Fatihah, maka dibaca saat kapanpun sebelum kita ruku. Boleh, ya. Jadi yang pertama, yang terbaik adalah ketika imam baca Al-Fatihah kita ikut. Yang kedua, kapanpun kalau tidak bisa, kapanpun sebelum kita ruku boleh. Contoh begini ya. Antum sedang mau salat berjamaah, kemudian sampai di masjid imamnya sudah waladhdallin amin, baru Allahu Akbar, maka saat itulah tetap wajib baca Al-Fatihah. Tidak perlu iftitah, kenapa? Waktunya sempit, sehingga Al-Fatihah yang penting Al-Fatihahnya.
Ya. Ustadz, bagaimana kalau tidak selesai? Jadi begini, kalau tidak selesai maka mengikuti imam lebih utama dari baca Al-Fatihah. Jadi begini, bagi makmum itu begini ya, baca Al-Fatihah wajib menurut mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, tetapi kewajiban baca Al-Fatihah bagi makmum itu lebih rendah daripada kewajiban mengikuti imam. Jadi ketika imam sudah bergerak pindah ke rukun yang lain, kita harus segera mengikutinya. Kenapa? Nabi mengatakan innamal ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan sebagai imam itu adalah untuk diikuti. Kalau imam takbir maka bertakbirlah. Kalau imam rukuk maka rukulah, dan kalau imam membaca al-suratan maka dengarkanlah. Berarti kalau kita sedang baca Al-Fatihah kemudian belum imamnya ruku, maka dicukupkan langsung ikut rukuknya. Terus bagaimana Ustadz? Apakah sah? Tetap sah. Karena apa? Karena bagi makmum, kalaupun tidak sampai tidak ada waktunya pun langsung ruku, tetap dianggap satu rakaat. Sehingga ini kewajiban membaca Al-Fatihah itu bagi makmum itu menurut mazhab Syafi'iyah lebih rendah daripada kewajiban mengikuti imam. Sehingga tidak boleh kayak aku rampung Al-Fatihah, imam yang mau i'tidal baru kita turun ke bawah. Ini berarti apa namanya, sudah kelewatan 2 rakaat malah jadi tidak sah atau tidak ada pahala berjamaahnya. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa sudah tanggung imamnya. Artinya bagaimana? Jadi kalau orang sholat itu ketika jadi makmum, maka bacaan imam adalah bacaan bagi makmumnya. Karena apa? Karena ada hadis yang mengatakan al-imamu dhaminun. Imam itu adalah menjamin. Ini menjamin apa nih? Menjamin kekurangan dari makmumnya, ya, menjamin kekurangan makmumnya. Artinya apa? Jadi kalau makmumnya lupa, kok imamnya nggak lupa, sudah ditanggung oleh imamnya. Contoh kenapa ada makmum lupa? Nggak ada. Contoh ya, ini kadang-kadang kalau ada orang yang sholatnya mungkin nggak khusyuk ya, tetapi imamnya menjebak makmumnya. Contoh dengan kalimat Allahu Akbarnya, kan biasanya begini ya, kan kita biasanya bangun dan tidak bangun itu adalah tergantung dari cara imamnya membaca takbirnya. Contoh ya, kalau imam begini Allahu Akbar, itu berdiri atau duduk? Berdiri ya. Cuma kan nggak ngerti imamnya, ternyata imamnya Allahu Akbar duduk tuh. Terus makmumnya sudah mau berdiri pada rakaat kedua. Kira-kira yang salah imamnya atau makmumnya? Ya makmumnya lah, nggak ngitung sih. Kan lupa berarti ya. Tapi kalau lupa, tetapi karena dia lupa tapi karena ada imam, maka tidak boleh sahwi. Meskipun sudah mau berdiri ya, sudah naik badannya, sudah ditanggung oleh imamnya, gitu ya. Atau bahkan misalkan ya, kalau ada makmum yang bacaannya kurang bagus, sudah ditanggung oleh imamnya. Maka bagi teman-teman kita ya mungkin ya, yang mu'allaf, yang masih kurang bagus baca Al-Fatihahnya, maka rajinlah sholat berjamaah. Kenapa? Biar nanti pahalanya sama seperti imamnya. Ini maksud dari Abu Hanifah. Jadi kalaupun tidak baca sudah dianggap membaca. Kenapa? Karena Nabi mengatakan al-imamu dhamin, imam itu adalah menutup kesalahan-kesalahan dari makmumnya. Ada hadis yang dhaif mengatakan bahwa man lahul imam faqira'atul imam qira'atun lahu, tapi hadis yang dhaif. Barang siapa yang punya imam maka bacaan imam adalah bacaannya. Berarti meskipun dhaif tapi menguatkan yang pertama hadis yang tadi,
Ini menunjukkan bahwa kata Abu Hanifah bahwa makmum tidak harus baca Al-Fatihah. Taib. Kemudian mazhab Hanabilah ini membedakan antara mendengar atau tidak. Kalau mendengar maka tidak perlu baca Al-Fatihah. Kalau tidak mendengar maka perlu baca Al-Fatihah. Contoh ya. Ini ada dua kasus. Contohnya adalah kalau kita sholat berjamaah kok imamnya sudah baca suratan, mendengar Al-Fatihah enggak? Tidak, maka baca di situ. Cuma kalau dari awal tidak perlu baca, ya. Atau ketika imamnya sholat yang sir kan enggak dengar, maka baca. Atau yang lain lagi. Kalau misalkan begini, ini biasanya penyakitnya para hafidz ya, para hufad dan para qurra, para yang memang ahli baca Al-Quran. Kalau dapat imam yang masya Allah makhrajnya salah, tajwidnya salah, kira-kira kita gimana rasanya? Aduh, pengen segera selesai ya, kan begitu biasanya ya. Aduh, imamnya kok beginian gitu ya. Daripada ngomentari imamnya, baca sendiri aja Al-Fatihahnya. Dianggap tidak mendengar imam. Karena apa? Kalau antum dengar malah jadi nggak khusyuk. Kenapa? Mimnya keliru, nunnya keliru, aduh sok keliru kabeh. Sebagian memang ada yang mufaraqah, tapi kalau saya tidak sarankan, ya mufaraqah tidak sarankan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasannya al-a'immah yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u fa'alaihim wa laysa 'alaikum. Nabi mengatakan bahwasannya para imam adalah salat untuk kalian. Jika mereka baik dan benar, pahalanya buat mereka dan kalian. Jadi kita punya pahala yang sama dengan imam kita. Kalau imamnya bagus, bacaannya bagus dan gerakannya bagus. Tetapi kalau imamnya keliru, maka dosa buat imamnya, tapi tidak buat makmumnya. Antum tetap dapat pahala berjamaah, gak usah khawatir. Karena apa? Kadang-kadang ada sebagian teman-teman kita, saudara kita ya, karena mungkin sudah merasa pintar, kalau imam udah baca, aduh mufaraqah sajalah. Ini tidak baik. Meskipun boleh, tetapi tidak baik. Kenapa? Karena kesannya kita ada sifat sombong dalam diri kita, nggak mau ikut orang yang lebih rendah secara ilmunya. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah menjadi makmum bagi seorang sahabat, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf. Kira-kira antara Nabi dengan Abdurrahman bin Auf pintaran siapa? Nabi pastinya, tapi mau jadi makmumnya khusyuk mana? Pasti Nabi SAW. Nggak ada duanya. Tapi Nabi masih mau makmum dengan Abdurrahman bin Auf. Bahkan terakhir Nabi SAW di hari terakhirnya, ini khilaf riwayatnya ya, Nabi mau jadi makmumnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Artinya apa? Begitu tawadhu'nya, Nabi masih mau jadi makmum. Kalau antum kok merasa kemudian imamnya jelek kok langsung mufaraqah nggak jadi makmum, berarti ada sifat sombong dalam diri kita. Karena apa? Karena dosa dia yang dia, bukan kita nggak dosa, karena memang imamnya di situ. Contoh misalkan antum pendatang di kampung ya, imamnya masya Allah ya, innalillahi atau masya Allah innalillahi atau subhanallah ya, imamnya subhanallah. Bacaannya tidak jelas, kalau kemudian takbirnya panjang banget ya, Allahu Akbar gitu ya, biasanya kalau yang tua-tua begitu ya, begitu. Tapi memang dia imamnya, bagaimana coba? Apa antum nggak mau jamaah di situ? Ya tidak benar. Makanya seperti itu. Jadi yang ketiga ini bisa digunakan untuk antum-antum yang memang mendapati imam yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya, dianggap tidak mendengar dan tetap wajib baca. Ini penting. Karena apa? Karena memang biar menghilangkan sifat
sifat sombong kita, begitu ya. Baik. Berikutnya tentang basmalah nih. Apakah bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak? Yang pertama, kesepakatan ulama adalah basmalah bagian dari surat An-Naml ayat 30, jelas. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini sepakat ulama tentang basmalah bagian dari surat An-Naml, iya. Tetapi apakah bagian dari surat Al-Fatihah? Nah, yang madzhab Syafi'iyah anut adalah yang menyatakan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga basmalah dikeraskan, ya. Oke. Kemudian jumhur ulama menyatakan bukan bagian surat Al-Fatihah, ini jumhur ulama malahan, ya. Karena apa? Berdasarkan riwayat Anas bin Malik itu, beliau mengatakan bahwasannya aku salat bersama Nabi SAW bersama dengan para khulafaur rasyidin. Mereka ketika membaca Al-Fatihah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terdengar baca ini tidak ada kata itu, ya. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebagian ulama menerjemahkan secara letterlek bahwa berarti dari letterlek hadis ini bahwa basmalah tidak dibaca pada saat salat yang jahar, karena langsung alhamdulillahirabbil alamin. Hadisnya banyak dan sahih, ya, mendekati mutawatir kalau tidak salah. Hanya satu riwayat Abu Hurairah yang kemudian mengajarkan tentang kalau baca Al-Fatihah adalah dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Itu Abu Hurairah, ya. Nah, tentunya ini bagaimana ceritanya, ya. Ceritanya ya memang hati-hati dibaca saja, toh tidak kemudian tidak jadi bid'ah, ya. Baca bismillah kan jadi nggak jadi bid'ah, ya. Dibaca saja. Karena bisa dengan pelan boleh, dengan sir, dengan jahar juga boleh, nggak apa-apa, ya. Jadi ini bukan masalah Muhammadiyah atau NU, ya, karena ini sudah sejak dari awal sudah ada khilafiyahnya, ya, sehingga silahkan dan tidak masalah. Jadi antum tidak boleh terlalu kaku dengan basmalah itu, ya, tidak yang gelisah kalau imamnya langsung alhamdulillahirabbil alamin, jangan begini Imam Madiyah nih, ya, bukan, ya, atau imamnya bismillah dulu, nggak apa-apa, dua-duanya boleh saja. Dan toh dibaca pun tidak keliru, tidak dibaca pun mudah-mudahan dia baca di secara sir, begitu, ya. Begitu. Baik. Kemudian berikutnya tentang membaca amin, ya. Baca amin disebutkan bahwa idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, segera ucapkan amin, ya. A-nya panjang, mi-nya panjang, meskipun tidak harus sama panjangnya. Boleh amin, boleh, atau amin, boleh. Cuma ini yang masyhur, ya, yang memang riwayatnya sahih. Tapi kalau yang amin atau amin itu riwayat dhaif sekali, gitu, ya. Tapi yang riwayatnya lebih baik adalah yang dua-duanya panjang. Amin, ya. Cuma kalau nanti berjamaah, ya, itu aminnya bareng-bareng, tidak boleh aminnya bersaut-sautan. Biasanya kalau tarawih, ya, kan ada anak-anaknya suka begitu, ya. Baik. Kemudian kalau kita bersamaan dengan malaikat, maka dosanya yang terlalu akan diampuni. Nah, sebagian kaum muslimin karena akan diampuni oleh Allah Ta'ala, maka bolak-balik Rabbi fir wali walidayya, begitu, ya, waladhdallin Rabbi fir walidayya. Apakah tambahan itu? Tambahan itu tidak ada,
Ya karena apa? Kalimatnya jelas. Kalau sudah waladhdallin maka segera ucapkan amin, tidak perlu pakai bacaan apapun sebelumnya, tidak ada. Ya, itu begitu. Contohnya ya, contoh dari amin itu ada a-nya panjang, mi-nya panjang, meskipun mungkin mi itu lebih panjang daripada yang a-nya, itu boleh saja. Baik. Berikutnya ya, suratan. Kemarin sudah bahas ya sampai suratan ya. Oke, baik. Baik. Ini suratannya ya, banyak surat dalam Al-Qur'an. Jadi kaidah etiknya ini adabnya, bukan harus tapi adabnya saja. Membaca satu surat lengkap lebih utama daripada membaca potongan ayat. Wabil khusus bagi yang tidak tahu artinya. Kenapa? Khawatir kalau di potongan ayat ini maksudnya belum utuh. Contoh ya, misalkan nih surat Al-Baqarah ayat 1 sampai mana nih? Sampai 5 masih boleh. Ya. Cuma 1 sampai 10 dipotong, ini kurang lengkap nih maknanya. Kalau satu surat sudah lengkap maknanya kalau satu surat. Kenapa? Karena satu surat itu adalah pasti tujuannya sudah pasti begini, ceritanya sudah jelas. Tapi kalau potongan ayat, ya potongan ayat, kumpulan ayat tadi ya, ini khawatir belum selesai di tujuannya, sehingga memang kalau tidak ngerti artinya lebih utama di potongan di surat yang sempurna. Tapi kalau potongan ayatnya sudah populer, contoh ayat kursi kan jelas ya, nggak masalah. Atau 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah boleh. Kenapa? Itu sudah pasti itu ya. Atau contoh ayat puasa dari 183 sampai 187 boleh, karena itu sudah jelas judulnya ya. Makanya ini antum ketika motong ayat itu harus tahu ini sudah selesai maksudnya atau tidak. Nah biasanya kebanyakan yang dipotong oleh para ustadz kita, ulama-ulama kita itu sudah sesuai dengan maksudnya. Contoh seperti laisal birra an tuwallu, gitu kan, satu ayat aja cukup nih, kan sudah satu maksud begitu, seperti itu. Karena ada saya beberapa kali dengar imam ya, itu adalah memotongnya, ini nggak selesai nih maksudnya, harusnya ayat ini masih ada penjelasan berikutnya, cuma karena mungkin tadi ya nggak ngerti artinya sehingga dipotong di situ aja, seperti itu. Makanya emang ini etika saja, tapi tetap sah ya, bukan salah, bukan dosa, tidak, hanya memang kurang baik. Karena apa? Karena tadi potongan maksudnya belum sempurna ya. Baik. Kemudian kalau membaca surat sesuai dengan urutan nomor suratnya lebih utama. Adapun terbalik sah tapi makruh. Contoh ya, antum baca surat Ad-Duha, maka setelahnya adalah surat apa? Al-Insyirah, betul. Tapi Ad-Duha kemudian surat Al-Baqarah, kejauhan. Ya. Atau Ad-Duha kemudian potongan surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza, begitu ya. Ini keliru. Kenapa? Karena An-Naba itu lebih dulu daripada Ad-Duha. Tapi kalau mau innalil muttaqina mafaza, setelah itu baru Ad-Duha, boleh, nggak apa-apa. Karena itu yang jadi utamanya, ada urutannya, ada ya, sudah urutannya. Sehingga pentingnya ya, ini nanti mungkin ini mau ada ujian apa enggak, ujian hafalan Quran? Nggak ada ya, nggak ada ya, insyaallah. Misalkan kuis ya, sebutkan nama surat dalam juz amma 3 surat setelah An-Naba, ngitung dulu ya, gitu. Kan boleh kan ya, boleh kalau ada soalnya, tapi kan nggak ada soalnya sih kayaknya ya. Nanti buat panitia ya, panitia nih, jadi ada urutan surat nih biar hafal. Jadi dari An-Naba sampai An-Nas, berapa surat ya?
Hah? Oke lah ya, segitu ya. Jadi biar nanti kalau antum jadi imam begitu ya. Kalau ini satu paket ya, tapi kalau kemudian sampai salam, kalau tahu sudah salamnya berulang nggak apa-apa. Contoh begini, biasanya kalau tarawih besok kan begitu ya, baca Al-Humazah, berikutnya Al-Ikhlas, boleh. Berikutnya apa namanya kan salam ya, oke. Kemudian setelah itu surat Al-Ma'un, Al-Ikhlas lagi, boleh. Kenapa? Karena sudah satu salam selesai. Yang tidak adalah kalau dalam satu salam tapi rakaat pertama surat surat Al-Ikhlas, kedua surat yang pendek surat Al-Kautsar. Ini enggak bagus, makruh ya. Tapi kalau kemudian tadi ya, kalau yang sudah satu salam kemudian mulai lagi Allahu takbiratul ihram lagi, maka masih boleh. Jadi kalau antum yang mungkin salatnya dua-dua agak santai, agak enak ya, jadi akhir surat Al-Ikhlas pun oke saja. Cuma yang salatnya 4-4-3 harus ngitung betul ya, ini urutannya mana begitu ya, karena biar tidak sampai makruh salatnya. Baik. Yang ketiga, dilarang membaca ayat Al-Quran dalam satu surat dengan urutan terbalik, seperti membaca sudah ayat terakhir surat Al-Baqarah di rakaat pertama dan kemudian membaca ayat kursi di rakaat kedua. Ya, ini dilarang, tapi tidak sampai batal salatnya, hanya berdosa. Kenapa? Membalik urutan ayat. Makanya ketika antum nanti kemudian kok ada metode hafalan tapi baca ayatnya dari bawah, ini hati-hati ya. Bacaan nambah dari kemudian agak saya dari bawah dulu apa? Kalau nambah dari bawah dulu tuh apa tuh? Kak lupa saya ya, kayak yang apa? Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh dari bawah. Kadang-kadang begitu, ada sebagian orang baca surat doa ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian yang surat yang kedua baca ayat kursi rakaat yang kedua. Ini sebenarnya sama seperti antum kalau baca Al-Quran, baca surat Al-Ikhlas dari lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Mirip kan? Cuma bedanya kenapa nggak berasa, kalau Al-Baqarah panjang sekali jadi nggak berasa. Tapi sebenarnya mirip dengan itu ya. Jadi ini larangannya. Baik. Kemudian yang sering dibaca Nabi yang mana nih? Kalau bersama dengan makmum ya. Ini. Jadi yang dikatakan pendek adalah Ad-Duha sampai An-Nas. Yang sedang An-Naba sampai Ad-Duha, yang agak panjang Al-Hujurat sampai Al-Mulk. Ini yang Nabi sering baca dengan para makmumnya. Yang biasa Nabi baca itu, yang biasa dibaca ya. Jadi kalau zuhur yang pertama panjang. Karena panjang? Karena memang menunggu sampai matahari agak redup sehingga kalau sujud tidak terlalu panas ya. Kalau asar diringkas sedikit. Kalau maghrib bacaannya pendek. Kalau isya surat yang sedang. Dan kadang baca surat yang agak panjang kalau isya. Nah waktu itu pernah ada kisahnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu pernah salat isya yang dibaca surat Al-Baqarah. Mungkin berapa halaman ya begitu ya. Sampai ada orang yang tidak nyaman tuh begitu ya. Karena terlalu panjang. Jadi begini ya. Memang kita sebagai, kalau antum jadi imam, memang harus melihat kondisi makmumnya. Kalau makmumnya masih begitu, jangan panjang-panjang.
nanti malah maksud antum biasa mereka malah jadi banyak mengeluhnya. Ya sekali waktu yang sedang begitu ya, agak panjang sedikit boleh, tapi tidak sampai full satu surat ya begitu. Baik, hikmahnya bagaimana? Hikmahnya, kenapa kita diminta untuk membaca surat dalam sholat kita? Hikmahnya ini, ada hikmahnya ya. Hikmahnya adalah man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin ya. Dikatakan barang siapa yang salat dalam malam dengan membaca 10 ayat satu rakaat ya, itu termasuk orang-orang yang tidak lalai. Ya, kalau 100 termasuk orang yang ahli ibadah, 1000 termasuk orang yang mendapatkan perhiasan besok di hari kiamat. Yang mendapatkan mahkota di hari kiamat adalah yang kalau salat malam itu 1000-an bacanya. Tapi ini kalau 1000 kayaknya nggak bisa satu rakaat ya, nggak bisa. Minimal ya 10 lah ya, minimal kalau salat malam 10 ayat begitu ya. Atau nggak apa-apa juga, kadang-kadang surat An-Nas rasa An-Naba boleh ya, An-Nas tapi 10 kali kan bisa, nggak apa-apa kan ya begitu. Kenapa? Jangan sampai gara-gara kita memang, mohon maaf ya, gara-gara mungkin hafalannya belum banyak begitu, sudah hafalannya nggak banyak, salatnya cepat. Jangan, nggak apa-apa, hafalan banyak nggak masalah. Allah nggak bosan dengan itu. Baca yang banyak nggak apa-apa. Karena para ulama pun, ada beberapa ulama, bukan ulama tapi ya, bukan kita. Ulama itu ketika mendapatkan satu ayat yang sangat luar biasa, bahkan sampai 100 kali dibaca ayat itu dalam satu rakaat. Ya. Contohnya doa Rabbana la tuzigh qulubana sampai 100 kali. Ketika sedang kayaknya lagi pusing, lagi pengen agak maksiat begitu ya, lagi pengen gimana begitu, kurang istiqomah begitu, dok begitu. Kenapa? Karena emang boleh saja satu surat, satu ayat diulang-ulang boleh saja, tidak dilarang ya. Ya kalau 10 ayat begitulah ya. Kalau satu ayat berarti kalau 10 ayat ya minimal surat 10 ayat, surat apa tuh? Ad-Duha ya. Iya boleh, nggak apa-apa. Masih untung Ad-Duha ya. Tapi kalau mau rasa An-Naba berarti Al-Duha kali 6 ya, biar jadinya kayak An-Naba begitu insyaallah. Baik, oke, ini surat yang begitu ya. Jadi semakin banyak surat yang dibaca ayatnya, maka pahalanya semakin banyak. Tetapi ini digunakan ketika antum sholat sendirian. Kalau jadi imam tetap lihat kondisi jamaahnya ya. Dan terutama kalau jadi imam kalau kira-kira belum hafal langsung ganti, jangan bolak-balik muter nanti imamnya agak gelisah. Kira-kira nggak ingat sudah ganti surat yang lain gitu ya. Nggak usah kemudian dipaksakan lagi ngulang hafalan. Oke. Baik, sekarang kita lihat rukuknya ya. Dalam ruku itu apa yang Nabi sampaikan? Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu qala fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi rabb azza wa jalla wa amma sujud fashaidu fi du'a faqaminun ayustajaba lahu. Ya. Dikatakan bahwa kalau kita ruku maka agungkanlah nama Allah Ta'ala. Makanya sebagian mengatakan doanya adalah subhana rabbiyal azim, karena mengagungkan nama Allah Ta'ala. Wa amma sujud fazidhu fi du'a, ada sujud maka perbanyak doanya. Maka kalau banyak doanya pasti Allah akan mengabulkan doa tersebut. Ini tidak hanya di akhir, tapi di tiap sujud dalam tiap rakaat.
bukan cuma di akhir saja, ya. Jadi berdoa itu di setiap sujud. Yang dilarang dalam sujud itu adalah, dan rukuknya adalah tidak boleh membaca ayat Al-Quran di dalam rukuk dan sujud, tidak boleh. Tapi kalau dalam sujud, kalau ayat Al-Qurannya memang niatnya berdoa, maka boleh. Contoh apa? Yang ada doanya, seperti doa Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, boleh. Meskipun itu ayat tapi niatnya doa nggak apa-apa. Tapi kalau ayat yang tidak ada unsur doanya, tidak. Contoh nih, sujud baca wadduha, tidak boleh. Karena wadduha tidak ada unsur doanya. Tapi kalau ada unsur doanya, maka boleh membaca ayat Al-Quran yang ada unsur doanya saat sujud, ya. Seperti itu. Baik. Oke. Berikutnya ya, kita lihat caranya. Ini caranya. Jadi caranya itu adalah punggungnya rata dengan kepalanya. Idza raka'a lam yusakhkhis wa lam yusawwibhu. Apabila ruku, beliau tidak terlalu mendongakkan maupun terlalu merundukkan kepalanya. Ya. Ini yang benar begitu. Oh, kemarin kita bahas ya, sudah ya. Kalau perempuan ruku itu begini. Boleh agak sedikit kalau tidak pakai mukena dan mungkin di tempat umum, boleh ditahan dadanya, jadi begini. Jadi sikunya menahan dada kalau ruku. Kalau para akhwat itu sholatnya di luar rumah yang terbuka tempatnya dan tidak pakai mukena, contoh pakai baju biasa kurang lebar mungkin ya, maka begini ya, ditahan bagian dadanya seperti itu. Kayak kemarin waktu pas takbiratul ihram, karena kalau mukenanya tipis, takbiratul ihram ya nggak begini ya. Kalau begini nanti mukenanya terbang, tapi jadi begini dari bawah begitu. Kalau yang akhwatnya, biar tidak terbuka lebar sekali. Tapi ini tidak sampai apakah sunnah, tidak, tapi hanya lebih hati-hati saja ya. Karena apa? Karena memang secara umum bahwa wanita beda dengan laki-laki dalam gerakan beberapa gerakan salatnya ya. Baik, berikutnya kita lihat tentang yang keliru nih. Baik. Jadi gerakannya bukan rukun gerakannya. Jadi kalau gerakan ruku itu, kalaupun tadi ada yang naik sedikit atau turun ke bawah sedikit, itu tidak sampai batal sholatnya, memang tetapi berkurang pahalanya. Jadi nggak sempurna pahalanya. Tapi nggak sampai batal ya. Oke. Bacaannya mana nih? Ruku bacaannya ini ada banyak. Ada yang subhan rabbil azim, ada yang subhan rabbil azim wa bihamdi. Ya. Ini bacaannya. Jadi ruku itu ada 6 bacaan kalau tidak salah ya. Nanti mungkin sudah ada bukunya di antum. Ini menguatkan saja. Boleh subhana rabbil azim, boleh subhana rabbil azim wa bihamdih juga boleh
ya. Atau juga tambahan yang lainnya, doanya adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ini boleh. Nah, yang paling terakhir dibaca Nabi adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kenapa? Itu ketika Nabi setelah turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Nabi mengucapkan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Kenapa? Perintahnya fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji nama Allah. Maka di situ Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfir, dan minta ampunlah, maka Allahumma gfirli. Ini yang paling terakhir Nabi baca. Jadi selama Fathu Mekah, ya, Fathu Mekah berarti sekitar 2 tahun ketika Nabi SAW sebelum meninggal dunia, itu yang dibaca adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini riwayatnya begitu. Tapi intinya adalah boleh tiga-tiganya. Subhana rabbil azim boleh, Subhana rabbil azim wa bihamdihi juga boleh, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli juga boleh, atau subuhun qudus rabbul malaikati waruh juga boleh. Jadi ini empat-empatnya boleh dibaca, silahkan saja. Bagi yang sudah biasa dengan Subhana rabbil azim wa bihamdihi, nanti belajar lagi baca yang Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau sudah 2, tambah dengan subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ini silahkan ditingkatkan. Kenapa? Karena biar ada variasi bacaannya. Jadi karena sebagian ulama itu mengatakan bahwa kalau kita bacanya hanya itu saja bacaan sholatnya, maka termasuk melupakan sunnah Nabi yang lainnya. Makanya kalau sudah bisa A, ditambah yang B. Kalau antum memang pelajar, apalagi guru, ya, guru PGT ya harusnya hafalnya lebih banyak, lebih dari 1, ya, harusnya nih, nggak cuma 1, 3, 4 atau 5 begitu bacaan. Kenapa? Karena bervariasi, karena anjurannya bervariasi ketika ketika seperti itu. Baik. Kemudian setelah itu adalah i'tidal, ya. I'tidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya. Kemudian setelah itu membaca Rabbana lakal hamdu boleh, atau Rabbana walakal hamdu juga boleh, ya. Dan takbirnya segitu, ya, tingginya. Dan ketika i'tidal itu ada 2 pilihan. Sama-sama tidak ada khususnya, sama-sama tidak ada, ya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Ketika Nabi SAW mengangkat kepala ini ruku untuk berdiri hingga setiap ruas tulang punggung berada di posisi semula. Nah, kalimat ini yang kemudian ditafsirkan 2 versi. Tapi penafsiran ini tidak ada dalil secara langsungnya, tidak ada. Hanya kalimat semua tulang kembali ke posisinya semula. Nah, sebagian mengartikan posisi semula adalah sebelum ruku itu posisi tangannya apa? Sidakap atau tidak sidakap? Sidakap, maka sidakap.
Sebagian mengatakan tidak mungkin sedekap langsung ruku. Begini ya, kalau antum ruku kira-kira tangannya turun dulu atau sedekap langsung ruku? Kan begini, Allahu Akbar kan begini dulu, kan begini ya, kan dilepas berarti tidak sedekap. Cuma sebagian begini, karena gerakan sebelumnya itu ada sedekap juga. Tapi dua-duanya sama-sama tidak ada dalil khusus, tidak ada sama-sama. Berarti ini khilaf yang sangat kuat dan silahkan berbeda nggak apa-apa, boleh saja. Tetapi begini ya, saya sempat punya pengalaman dulu ya. Dulu ketika masih kuliah, idealis banget ya. Saya waktu itu baca hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya kalau tangan kita digerak-gerakan ketika sholat itu sangat menyakiti setan. Langsung diamalkanlah karena lagi semangat-semangatnya ya. Tahiyat begini, digerakkan kenceng banget. Saya lupa kalau di masjidnya itu memang masjid di sebuah perkampungan ya, begitu ya. Sehingga ketika saya begini-begini ya, terus setelah salam saya ditegur sama samping saya. Dikira masih kecil waktu itu ya. Dek, kalau sholat nggak boleh main-main. Main-main di mananya? Itu sih sholat begini, itu main-main tuh nggak sah sholatnya. Akhirnya dalam hati saya bilang gini, ya nggak sah ya jenengan, kenapa? Sempet-sempetnya lihat jempol tangan saya kan ya. Harusnya kan lihat tangan sendiri, kenapa lihat tangan saya gitu ya. Cuma kan nggak ngomong begitu ya. Tapi dalam hati akhirnya sekarang baru ngerti ternyata kadang-kadang sunnah itu kalau dikerjakannya tanpa kebijakan dengan cara yang bijak malah jadi fitnah ya. Maka antum sebagai guru, sebagai dai begitu ya, betul sunnah Nabi ya, tetapi kalau menjalankannya itu harus sebijak mungkin agar tidak jadi fitnah. Kenapa? Banyak orang yang pengennya sunnah malah jadi fitnah kalau dengan cara yang tidak bijak. Maka sebijak mungkin kalau mau menasihati, kalau mau agak berbeda dengan masyarakat. Kalau dua-duanya boleh, nggak bergerak juga boleh, bergerak juga boleh, pilih yang nggak bergerak dulu. Kenapa? Toh sama-sama bolehnya. Kenapa? Kalau antum bergerak tangannya nanti jadi fitnah besar ya, seperti itu. Ini juga sama nih, sedekap dengan sedekap begitu ya. Oke. Berikutnya bacaannya apa lagi bacaannya? Tambahannya adalah ini ya. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh ya. Ini doanya yang sedang. Kalau yang Rabbana lakal hamdu saja boleh. Tambah dengan ini silahkan ya. Tambah dengan ini silahkan. Jadi Rabbana lakal hamdu sudah cukup, nggak masalah. Tapi kalau mau lebih lama, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang sahih. Kalau mau lebih panjang lagi, ada yang ketiga. Sebenarnya doa-doanya populer, cuma kita nggak menyangka itu bagian dari bacaan ruku ya. Bang itidal. Doanya populer. Ini doanya ya. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majri la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'at wala yanfa'u dzal jadi minkal jad. Ini kan zikir habis sholat ya sebenarnya, tapi boleh dibaca juga. Jadi sebenarnya beberapa bacaan itu ada yang bacaan bisa dibaca dimanapun bisa. Contoh yang la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata itu bisa juga dibaca setelah sholat, boleh. Tetapi ketika Nabi mengatakan di sini ada, berarti
tidak masalah kalau kita baca zikir yang keliru, tidak masalah. Contoh misalkan ya, antum baca doa, baca zikir ruku tapi yang dibaca sujud, subhan rabbiyal a'la, tidak batal. Kan mungkin agak keliru ya, sujud malah subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Oke, tidak sampai batal, tidak perlu diulang salatnya juga, tidak perlu, nggak apa-apa. Jadi artinya selama tidak bertentangan dengan dia ada larangannya, yang zikir boleh dibaca kapanpun ya. Jadi selama itu zikir maka boleh dibaca saat kita sholat ya, seperti itu. Contohnya adalah begini, ketika itu ada seorang sahabat Nabi SAW yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah keras. Sahabat yang lain melotot, ini kok lagi tahiyat kok lah alhamdulillah keras gitu ya, bersin hasim gitu ya, alhamdulillah. Yang lain melotot nih pada ini kok keras-keras alhamdulillah. Kira-kira kalau antum sekarang ya ada orang bersin langsung alhamdulillah, kira-kira ikut melotot tidak? Mungkin di sini nggak melotot sih, nggak ya, paling di sini ini sholat kok malah alhamdulillah. Boleh, nggak apa-apa, kan zikir nggak masalah. Tapi kebalikannya, nggak boleh jawab alhamdulillah yarhamukallah, nggak boleh. Karena yang zikir cuma alhamdulillah, maka boleh. Allahu akbar juga boleh. Contoh misalkan begini ya, contohnya misalkan antum lagi sholat ada petir, kaget Allahu akbar, nggak batal karena zikir. Cuma kalau gitu ya, atau apa namanya copot gitu ya, itu ya batal. Tapi kalau Allahu akbar tidak batal. Kalau meskipun kaget latahnya ucapannya Allahu akbar, boleh, nggak apa-apa. Kan tadi beberapa zikir-zikir ada yang kemudian ditempatkan di mana-mana. Artinya selama itu zikir kayak tadi, karena ketika bersin baca alhamdulillah tidak masalah. Tapi begitu hari berikutnya ada yang bersin membaca hamdalah, ternyata sampingnya baca yarhamukallah, sama Nabi ditegur setelah itu, wahai fulan, sesungguhnya di dalam salat ini tidak boleh ada unsur bacaan manusia, yang boleh adalah hanya doa dan zikir. Kalimat yarhamukallah bukan bagian zikir, sehingga tidak boleh dibaca ketika dalam sholat ya. Tapi kalau yang namanya zikir boleh dibaca dalam sholat. Contoh begini, misalkan ya, ini sih sebagai tips saja, tapi saya tidak berani mengatakan dianjurkan, tidak, tapi tips saja. Begini, kalau antum sedang jadi makmum tapi ternyata nggak konsentrasi, malah ngeblank ya, ngeblank baca apa nih gitu ya, dengar imamnya nggak bisa nyimak karena mungkin tadi ya, maka boleh baca zikir apapun, silahkan. Oke ya. Kenapa demikian? Jadi pernah ada satu saat dalam riwayat Abu Dawud dikatakan bahwa ada orang yang tidak hafal baca Al-Fatihah. Apa yang dibaca? Maka kata Nabi, boleh membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, boleh. Kalau tidak hafal surat Al-Fatihah. Karena terjadi di riwayat Abu Dawud itu begitu. Jadi orang ini nggak hafal Al-Fatihah, kan masih awam banget ya, baru Islam, mau sholat tapi nggak hafal Al-Fatihah, maka boleh baca sepanjang hari, bacanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, boleh saja, nggak apa-apa. Jadi intinya adalah begini, jadi antum ketika misalkan nih lagi ada lagi makmum, kok kemudian suratan sudah selesai, imamnya kok nggak ruku-ruku ya, sudah baca zikir saja apapun nggak masalah. Kalau kita sudah baca semua kok ternyata imam belum selesai, contoh misalkan begini,
yang sering terjadi ketika tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir kemudian kita sudah selesai sampai innaka hamidum majid, tambah salat doa lagi, imamnya belum rampung-rampung, belum salam-salam, baca zikir banyak-banyak. Ya, diperbolehkan seperti itu. Ini doanya ya. Baik, kemudian di cara rukuknya, mana cara rukuknya? Ya. Cara turun dari sujudnya ya. Bisa dilihat? Boleh dua-duanya. Boleh lutut dulu boleh, tangan dulu juga boleh. Yang tidak boleh bareng-bareng nggak boleh. Ya. Boleh dua-duanya. Boleh lututnya dulu boleh, tangannya juga boleh. Tergantung dengan kalau pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Fathul Bari beliau memberikan memberikan benang merahnya, riwayatnya sahih semua. Jadi riwayatnya ada yang Nabi yang turunnya tangan dulu juga ada, yang juga turunnya lutut juga ada. Dan beliau mengatakan bahwa mengumpulkan dua riwayat tersebut dengan mengatakan bahwa dulu ketika Nabi masih muda, maka yang turun lutut dulu. Ketika sudah gemuk, maka yang turun adalah tangan dulu buat sebagai biar nggak jatuh begitu ya. Jadi bagi yang mohon maaf nih, yang gemuk ya tangan dulu. Karena kalau lutut dulu bawa gambrung gitu ya, bunyi geruk gitu ya, itu kan jadi kalau di lantai 2 bawa nanti seperti itu. Jadi ini boleh dua-duanya, silahkan saja ya. Boleh, ini khilafiyah banyak dan banyak masing-masing berargumen, silahkan, tetapi kita pakai karena dua riwayatnya sahih semuanya sehingga boleh dua-duanya. Dan juga dua-duanya diamalkan para sahabat. Jadi ada sahabat yang ketika sujud turun tangannya dulu juga ada. Ya. Ada juga yang turunnya adalah kaki dulu atau lutut dulu juga boleh ya. Baik. Terus bagaimana cara sujudnya? Ini ya. Sujudnya begini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi telapak kakinya boleh dirapatkan, boleh direnggangkan, boleh dua-duanya. Silahkan. Rapat boleh, renggang juga boleh. Ya. Kemudian tangannya di mana? Boleh di dada, boleh di telinga, silahkan. Dua-duanya boleh. Ya. Kalau yang nomor 2 tidak kelihatan tangannya, berarti di sini. Turun begini ya. Yang nomor 1 di telinga sehingga di samping kepalanya, itu boleh juga. Doanya diperbolehkan ya. Semua dari riwayatnya sahih semua gitu ya. Ini boleh dua-duanya ya. Ruku sujudnya begini ya. Di sujudnya diperhatikan ini yang sempurna. Tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Sebagian kita kadang-kadang sujudnya kayak mau push up gitu ya. Ini sebenarnya bikin mohon maaf ya, ini memang kadang-kadang membaca terjemahan. Nabi memanjangkan sujudnya. Ini bukan panjang badannya ya, tapi melamakan, bukan panjang badannya. Jadi nggak seperti push up, tidak. Panjang sekali tidak baru. Ya, apalagi kalau antum pakai karpet begini, nggak boleh egois. Kalau terlalu panjang nanti nyundul yang depannya, gitu ya. Kan banyak terjadi ya, mau bangun ternyata kena pantat depannya, kan terlalu panjang.
ya. Bismillah. Baik ya, itu rukuknya ya. Kemudian perintahnya adalah ruku sujud di atas 7 anggota. Ini LCD-nya ya, di gimana nih biar tidak oke. Nah, bisa ya, udah. Oke. Ya, ditahan aja. Oke, baik. Nabi mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum ala jabha wa asyara biyadi ala anfi wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang, di atas dahi tapi dengan hidungnya, kedua tangan, kedua lutut dan ujung jari jemari kedua kaki. Ujungnya ya. Jadi memang harus ujungnya ditempelkan di tanah, ujungnya. Kalau tidak begitu, keliru. Nah, mana beberapa kekeliruan dalam sujud kita seperti apa? Yang pertama ini, jadi tidak mancal ininya ya. Jadi dihamparkan saja kakinya, ini keliru ya, seperti itu. Kemudian lagi yang keliru juga nih, yang ini yang keliru ya, yang terlalu panjang sehingga pahanya tidak lurus dengan lututnya. Kebanyakan pada begini nih, kebanyakan ya, kalau terlalu panjang ini keliru ya. Juga keliru, ini kelirunya adalah sikunya nempel di lantai, itu keliru. Yang keliru lagi, kita lihat yang keliru lagi gambarnya. Nih, sikunya nempel di sini, di bagian pinggang, itu keliru. Cuma bagi wanita boleh. Kalau wanita boleh ditahan. Jadi wanita itu, mohon maaf ya, wanita begini sujudnya, begitu boleh. Kalau wanita ya, jadi ditahan di dada, darinya ditahan. Kalau laki-laki memang harus ininya tidak ditempelkan di bagian pinggang, tidak boleh. Kemudian tangannya dirapatkan, tidak direnggangkan. Kalau ini direnggangkan, jadi keliru ya. Oke, terima kasih ya. Mau diikat, oh biar tidak gerak-gerak ya. Tapi enggak. Ini caranya ya. Doanya sama dengan, kalau yang riwayatnya yang terakhir sama dengan doa ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la. Boleh semuanya ya.